Kami dari program Kota Tanpa Kumuh. Biasanya disebut Kotaku. Nah, kami ini di bawah naungan dari PU. Nah, kebetulan kami datang ke sini adalah bagian dari acara kegiatan pelatihan kapasitas masyarakat namanya. Itu salah satu kegiatan adalah sosialisasi tentang program Kotaku. Jadi kami di sini mungkin mau perkenalan lebih lanjut tentang program Kotaku. Sebelumnya ada yang tahu program Kotaku itu apa? Tidak tahu ya, baru dengar ya. Nah, program Kotaku ini baru dibentuk tahun 2016 kemarin, Bu. Oh, udah 4 tahun? Ya, udah 4 tahun. Mungkin sebelumnya namanya bukan program Kotaku, tapi program PNPM Mandiri Perkotaan. Tahu, Bu, kalau PNPM? Pernah dengar? Pernah dengar, Bu, ya? Nah, mungkin yang familiar PNPM, Bu, ya? PNPM itu kan tutup tahun 2015, Bu, ya? Saat pergantian presiden dari Jokowi, dari SBY ke Jokowi. Nah, itu pada saat itu juga programnya berubah. Nah, kalau program PNPM kemarin itu adalah program untuk pemberdayaan masyarakatnya, untuk membangun masyarakat yang miskin menjadi tidak miskin. Nah, kalau untuk Kotaku ini kurang lebih juga dari PNPM, cuma kami ditambah lagi tentang daerah yang kumuh, wilayah kumuh. Jadi fokus target program Kotaku itu adalah untuk menyelesaikan wilayah-wilayah kumuh yang ada di Indonesia. Ada di Tenggara. Ya, di seluruh Indonesia sebetulnya ada program Kotaku. Ada lagi ya. Cuma program Kotaku ini khusus untuk daerah yang perkotaan. Nah, kalau untuk pedesaan dia dulu tuh awalnya kan PNPM Mandiri Pedesaan. Kalau kami dulu tuh PNPM Mandiri Perkotaan. Nah, yang pedesaan bubar. Nah, yang kami berubah nama menjadi Kotaku. PNPM Perkotaan jadi nama jadi Kotaku. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Salah satu kegiatan adalah kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini mengenalkan program Kotaku ke masyarakat. Terima kasih. Jadi kami untuk wilayahku sendiri itu ada program namanya program BPM, bantuan pemerintah untuk masyarakat. Nah, BPM itu apa? Bantuan BPM itu adalah bantuan kegiatan fisik atau kegiatan lingkungan. Nah, kalau di wilayahku ini ada di RT 1, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 25. Ada 5 RT yang dapat istilahnya dapat proyeknya lah. Nah, situ kegiatannya fokus kami adalah di RT 5. RT 5 itu kami 2020 ini lagi sedang tahap pembangunan gang, bangunan jalan lingkungan. Kalau Bapak Ibu tahu jalan kaki ini, jalan ini Panjaitan itu di RT 5 di Gang Wahyu dan Gang Nova, tahu Pak? Tahu ya? Nah, itu rusak ya? Itu rencana kami mau bongkar, kami mau turap baru kami pasang paving. Nah, selain itu dari Gang Nova dan Gang Wahyu, selain itu ada juga program namanya Biosafety Tank. Nah, Biosafety Tank itu adalah program untuk penggantian safety tank masyarakat yang biasa. Yang pada umumnya kita safety tanknya biasanya yang siring ya, siring dirangkai gitu baru masukin ke tanah, atasnya dicor biasanya gitu ya. Nah, menurut kami kalau safety tank seperti itu termasuk tidak standar Pak. Nah, standar itu adalah yang kedap. Kalau yang siring ini kan biasanya nggak kedap ya. Biasanya nggak pernah. Kalau kesini pakai apa? Pakai itu juga. Iya. Pakai jaring itu juga. Nah, itu termasuk yang tidak sesuai standar teknis sebetulnya. Sesuai standar itu adalah yang kedap. Jadi air hasil dari kotoran kita tuh nggak menyebar ke tanah, nggak masuk ke dalam tanah. Makanya kalau yang betul itu adalah setiap berapa tahun dilakukan penyedotan kotoran tadi itu. Kalau di sini saya yakin seumur hidup mungkin ada Pak penyedot. Ada ya. Oh, tapi paling berapa 5 tahun ada Pak? Lebih 5-10 tahunan itu baru sedot ya, baru penuh ya. Karena airnya kan sudah merembes kemana-mana tuh, sisa lumpurnya aja ya. Nah, itu. Nah, kalau di program kami itu sudah standar yang benar ada adalah yang
airnya tidak merembes. Jadi kotoran tetap dalam situ aja, tidak menyebar kemana-mana, karena itu apa namanya, salah satu dari indikator kami, indikator kumuh kami. Jadi kotak ini kan kotak tanpa kumuh, tujuannya adalah untuk membasmi kumuhan lah istilahnya, bahasa kasarnya. Kami menangani daerah-daerah yang kumuh. Nah itu kami ada 7 indikator Bu, 7 indikator yang menyatakan yang bisa jadi alat untuk menimbang suatu wilayah itu kumuh atau tidak. Jadi pertama dari keteraturan bangunannya Bu. Keteraturan bangunan itu misalnya ada rumahnya di atas sungai, di sini kan di pinggir sungai Luai itu kan itu masuk tidak teratur Pak, karena dia berada di atas sungai. Terus itu misalnya Bapak punya rumah ngarep ke jalan, tapi di belakang rumah Bapak ada juga rumah yang menghadap kantor rumah Bapak, tidak ada akses ke jalan yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, itu masuk umum. Nah itu untuk jalan. Kalau untuk yang kedua itu adalah indikatornya jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu jalan gang. Kalau jalan besar jalan ini kan jalan raya bahasanya. Kalau kami jalan lingkungan itu jalan-jalan yang kayak gang ini kan, yang Satika ini masuk jalan lingkungan. Nah itu yang pertama jalan itu dari segi lebarnya Bu. Jadi jalan yang bagus itu yang tidak kumuh itu yang lebarnya 1,5 meter ke atas. Kalau di bawah itu berarti jalannya itu masuk kategori kumuh karena tidak sesuai dengan standar lebar yang ditentukan oleh program. Nah itu dari segi lebarnya. Ada juga dari segi kualitasnya. Misalnya jalan Satika ini baru dicor ya, berarti masuk yang tidak kumuh karena permukaannya sudah diperkeras dan tidak rusak. Yang kumuh itu adalah yang kayak Gang Wahyu itu Pak ya, sudah pernah masuk dalam Pak. Kan situ kan dan titian baru ke atasnya dicor. Habis itu karena tidak kuat nahan cor-cor di atasnya akhirnya pecah-pecah lah. Baloknya turun segala macam, itu masuk yang jalan yang masuk kategori kumuh. Terus ada drainase. Drainase itu parit kayak apa ya? Parit. Itu kalau misalnya ada paritnya itu masuk kumuh. Nah, wilayah kita ini termasuk itu daerah kumuh juga karena tidak ada parit. Tapi di sini kita tidak diizinkan bangun parit karena daerah rawa ya. Rawa semua kan bawah kan, percuma kita bangun parit. Nah, yang di Bundu sekarang juga ada parit. Nah, makanya tuh. Jalan besar aja kita ada parit nggak ya? Ada, kalau jalan besar ada. Jalan besar ini nomor kirinya ada kan? Kalau yang di belakang sana yang jalan Jata kan baru ada paritnya kan? Itu juga sudah itu sebagian aja itu sampai SD. Nah, itu termasuk wilayah sebetulnya dari segi indikator indikator drainase tidak ketemu Pak. Yang bagus itu adalah misalnya jalan nih, gang Satika itu harus punya drainase minimal di kanan atau di kiri. Salah satu tidak apa, dua sisinya lebih bagus lagi. Minimal seperti itu. Dan kualitas baik, bukan drainase yang pakai tangkul kayak gitu kan. Dulu kan kalau di daerah pedesaan itu biasanya jalannya drainasenya itu tidak standar karena hanya dipakai tangkul dan di beton. Nah terus itu dari segi air minum. Kalau air minum sini maksudnya rumah itu sudah pakai air ladang enggak? Kalau masih pakai air sungai itu harus kita perhatikan, dilihat lagi kualitas airnya dari segi apa namanya. Kalau kita yang semua ya, kalau kita yang semua nggak masalah, berarti sudah aman di sini, nggak kumuh juga sih ya. Terus tuh dari yang tadi saya jelaskan tadi masalah sanitasinya. Sanitasi itu kalau dari program kami itu Pak, yang baik itu adalah yang standar, artinya yang punya pertama klosetnya tapi harus kloset kayak rangsa, bukan kloset yang kayak dulu kan ada kan. Tapi sekarang ya saya yakin ada lagi kloset yang langsung pakai seng gitu kan, kayak rangsa semua. Karena apa? Karena kalau pakai yang kayak gitu langsung pipa sana, itu bau dari bawah dari septic tank bakal naik ke atas, kuman-kumannya juga bakal naik ke atas. Kalau rangsa kan enggak kan ya, terhalang oleh pembatas airnya itu. Nah terus itu dari segi apa namanya, dari segi klosetnya. Terus itu ada dari segi septic tank. Septic tank sudah saya jelaskan tadi, septic tank yang standar teknis, yang tidak yang kedap, yang tidak ada ruang untuk air segala macam, untuk merembes segala macam. Nah terus itu dari segi persampahan. Kalau di sini gimana Bu sampahannya Bu?
Sampah dikumpulin di depan. Kumpul di depan, tapi ada yang angkat ya. Iya, iya. Nah kalau kami yang tidak kumpul itu sampahnya yang pertama tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai, tidak dikubur segala macam. Kalau di sini aman semua ya. Artinya dibuang ke TPS. Iya. Minimal Ada drum di depan. minimal 2 kali dalam 1 minggu. Dan dalam 1 minggu itu terangkut 2 kali ke TPS. Misalnya kalau di sini kan setiap hari ya. Tiap Iya. pagi. Nah, tiap pagi berarti 1 minggu kan 7 kali kan. Kalau yang nggak standar itu di bawah 2 kali. Misal 1 kali dalam 1 minggu diangkutnya. Ini pagi sore. Atau tiap ini lewat. tiap 5 hari baru diangkut kan bagus sebenarnya. Sini sehari 2 kali. Nah terakhir itu Bu, indikator kami itu yang mengenai kebakaran. Kebakaran itu artinya wilayah kita ini sudah terlayani apa namanya dari pemadam kebakaran atau belum. Kalau di sini kebetulan dekat Bu ya. Di sana kan di Panji ya, masuk Panji ya. Masuk Panji itu kan. Di situ kan sudah ada stasiun pemadam terdekat. Jadi jaraknya minimal 5 menit atau 15 menit ya. 15 menit kalau nggak salah dari lokasi kegiatan. Jadi misal apabila terjadi kebakaran di satu tempat, itu jaraknya antara kita melakukan pemadam kebakaran dengan pemadam kebakaran datang itu harus di bawah 15 menit. Kalau di atas itu berarti termasuk wilayah kita tidak terlayani fasilitas pemadam kebakaran. Nah, terus tuh dilihat juga dari segi infrastruktur jalannya itu. Kalau misalnya itu tadi hubungannya dengan jalan kenapa harus lebarnya lebih dari 1,5 meter, hubungannya ke pemadam kebakaran juga. Karena kalau kurang dari misalnya ada yang 1 meter ini, untuk jalur evakuasi susah ya. Orang-orang dari dalam gang mau keluar menyelamatkan diri susah mereka. Terus tuh akses untuk baik itu mobil pemadam, motor pemadam. Ini juga baru aja Nah ini baru saya datang. Nah itu 7 indikator itu.